Alright. What is that? Continue. Okay, admit all. Okay. Welcome everyone. Wow, we have 20 so far. Okay, can everyone hear me? Yes. Sure, thank you. We have Raihan. Wow, we have a lot. Okay, so let's start our program for today. Hello, EF Super Parents. How are you? I hope everyone is well, yeah, and healthy. It's really important. So, as always, we hope you are having a great time outside and inside EF. Now we are back again on our monthly EF Talks with me, Miss Astrid. Hi. See some familiar faces here. All right. So this month we have an EF super parent. Yeah, let's meet her. Hello, Ibu Shirley. Hey, how are you today? You are muted. There we go. There we go. Hello. How are you today, Ibu Shirley? I'm so good today. Yeah, I'm glad to hear that. And for your information, parents, Ibu Shirley here is a mother of 2 EF Banjarmasin students, Quincy and Gwen. Where are they, Ibu Shirley, Quincy and Gwen? It's okay for Quincy and Gwen to join us. Quincy-nya lagi pergi, Miss. Oh, Quincy-nya lagi pergi. No problem. Yeah. Yeah. So, let's start. Maybe we should settle down. Would you like to speak in English or Indonesian? Indonesian, Miss. Indonesian aja. Jadi dari sekarang kita bakal ngobrolnya pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Ya, jadi EF parents, please meet. Kenalkan, ini adalah Ibu Shirley, salah satu narasumber kita, salah satu EF super parents di EF Banjarmasin. Nah, Ibu Shirley sendiri ini adalah ibu dari 2 EF Banjarmasin student, yaitu Quincy dan Gwen. Mereka satu masih high flyers ya? Betul. Satu high flyers, yang mana, Quincy apa Gwen? Yang Gwen. Yang Gwen. Iya, yang Gwen ya. Yang Gwen, high flyer. Iya. Quincy. Ya. Betul, Quincy betul. yang high Small star. flyer. Betul. Gwen yang small stars ya. Kebetulan Quincy-nya anak-anaknya lagi away. So, thank you so much. Terima kasih banyak Ibu Shirley for being here. Udah berhadir di our EF Talk dan share something cool nih today. Kita sangat menantikan banget hari ini kita bakal dapat info apa aja nih dari Ibu Shirley ya. Dan untuk EF super parent semua, sebelum kita pergi ke next slide ya, I'd like to inform you all, mau diinformasikan bahwa if you have any questions, jangan ragu untuk bertanya ya. Mumpung Ibu Shirley-nya ada di sini nih narasumbernya ya. Dan juga untuk memastikan semuanya happy today, kita juga ada merchandise buat 1, 2, 3, 4 orang yang beruntung. Ya, siapa tahu salah satunya adalah Anda. Oke, ya super parents. Shall we continue? Ibu Shirley sudah siap? Siap, Miss. Siap, good. So, let's start for today. Here we go. Jadi kita hari ini dia. Let's go green with Ibu Shirley Marsha. Oke. Jadi Ibu Shirley, kita nih pengen kenal sedikit nih sama Ibu Shirley tentang hobinya. Boleh. Ibu Shirley-nya juga. So we have some questions. Seperti ini pertama, questions. Jadi buat parents, kita tanya-tanya dulu yuk Ibu Shirley-nya. Pertama, karena kita ngobrolin tentang go green, pasti sesuatu yang berhubungan dengan tanaman, bercocok tanam ya. Nah, ya, Ibu Shirley,
How long Ya. have you been gardening? Wah. Charlie. Ya, saya mulai hobi bertanam itu sejak sekitar Juli 2019 lah, sebelum COVID ya. Sebelum Gitu. pandemi ya. Sampai sekarang sih, ya. Sampai Mas. sekarang. Oh, jadi udah hampir, Betul. kira-kira udah hampir 2 tahun ya? Ya, Bulan hampir depan 2 tahun. Udah mau masuk 2 Betul. tahun berarti. Oh, hampir 2 tahun. Iya, betul banget, Miss. Jadi awalnya tertarik untuk planting atau gardening itu awalnya gimana Ibu Shirley? Awalnya itu awalnya saya mulai bercocok tanam itu sebenarnya alasannya agak nggak umum gitu loh, Miss. Oh, nggak apa-apa, saya suka yang nggak umum. Jadi alasan saya mulai bercocok tanam itu karena sayanya malas ke pasar. Wow, salah satu. Oke. Betul, Nice. malas ke Unik. pasar yang pertama, yang kedua itu di rumah kan ada mbak gitu ya. Mbaknya suka ke pasar gitu. Terus suka komplain. Bu, ini sayur cabai mahal banget gitu loh. Ya udah, itu sih yang bikin saya jadi tiba-tiba tergerak hatinya untuk bercocok tanam gitu. Jadi tanaman pertama yang Ibu Shirley ingat yang memulai semuanya ini apa, Ibu Shirley? Pertama kali itu yang pasti cabai tadi yang jadi topik itu, sama tomat sih. Sama tomat. Iya. Cabai dan tomat ya, karena memang betul cabai salah satu yang fluktuatif ya harganya ya Ibu Shirley ya. Betul sekali. Bagi yang ibu-ibu yang super parents yang sering ke pasar pasti paham. Oke, jadi kita pertanyaan kedua dulu nih. Boleh. What's your favorite part in gardening? Wah, part favoritnya apa nih Ibu Shirley nih kalau dalam bercocok tanam? Yang paling saya suka dari aktivitas bercocok tanam itu sendiri ya, itu saya tuh bisa melihat prosesnya dari awal gitu loh. Jadi kayak kita itu berharap kan. Jadi berharap dari benih yang kita tanam itu tuh bertunas gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lagi menanam tuh, terus tiba-tiba kita nunggu berhari-hari gitu loh. Nah terus itu yang paling membahagiakan itu waktu kita bisa lihat bijinya itu bertunas gitu, ada daunnya satu aja, itu udah happy banget. Oh, happy banget. Jadi itu sih. Ya, kayak sesuatu yang baru, kehidupan baru gitu ya. Betul. Dan kita kan nggak bisa nggak bisa memaksa kan si benihnya itu untuk tumbuh gitu loh. Jadi kayak ada campur tangan Tuhan lah gitu. Gitu. Kayak ada kepuasan ya, betul. Berhasil gitu ya, dapat satu tunas. Gitu. Iya, soalnya kan dari semua itu nggak semuanya tumbuh gitu loh, Mas. Gitu. Betul. Ya, oke, good. Jadi itu favorite partnya. Mungkin ya super parents ada yang bisa relate karena relate banget sih untuk saya juga. Karena saya jarang bisa numbuhin tunas. Jadi kalau tunas itu bahagia, betul. Oke, terus yang the next, ini nih pasti paling ditunggu-tunggu sama IF Super Parents. Siapa tahu IF Super Parents ada yang baru memulai hobi bercocok tanam. Nah, kita coba tanya-tanya sama Ibu Shirley nih. Mungkin what are the tips for new beginners yang mulai gardening itu kira-kira tipsnya apa aja? Ada beberapa tips sih yang mau saya sampaikan gitu ya, mau saya sharing gitu. Iya. Jadi yang pertama sih jangan malas untuk memulai. Biasanya kan gitu ya. Step pertama itu berat banget lah gitu. Nah, soalnya itu kelihatannya kan susah gitu. Padahal ternyata tuh kalau udah dijalanin tuh gampang gitu. Terus yang kedua nggak usah mikirin nanti tamannya mau yang keren-keren gitu kan. Apalagi kalau lihat di media sosial gitu kayaknya tamannya orang tuh keren banget gitu. Nah itu nggak usah dipikir. Iya, estetik tuh nggak usah dipikirin lah. Soalnya makin kotor tuh makin membahagiakan gitu. Betul. Berani kotor itu baik. Betul. Itu salah satu iklan. Iya. Kan? Oke. Ya tipsnya gitu. Pertama jangan ragu untuk memulai. Nah mungkin tips peralatannya sendiri untuk memulai untuk para new beginners itu kira-kira apa? Yang basicnya aja lah, Bu Shirley.
Yang basicnya itu waktu pertama kali saya menanam itu, yang pasti saya pakai ini sih, pakai benih-benih yang dari dapur, kayak misalnya yang cabai gitu kan, tadi ngambil dari cabai yang kita ulek lah gitu, sisain. Terus tomat juga, itu juga dari dapur, yang gampang dicari dulu. Terus ini botol aqua saya waktu itu, jadi awal mula tuh nggak banyak modalnya lah gitu, jadi pakai yang ada aja. Jadi kayak botol-botol plastik itu dibolongin buat apa benihnya gitu. Buat benihnya. Wah, berarti juga bantu recycle juga ya plastik-plastik yang nggak kepakai di rumah. Iya, betul. Betul. Oke, jadi tipsnya. Mungkin kalau alat-alatnya mungkin apa yang perlu dipersiapkan buat membantu awal-awalnya nih? Selain tadi sama bibitnya, apa aja? Yang pasti pertama itu pasti sarung tangan ya, yang plastik itu. Kalau takut kotor, walaupun nanti nggak kepake itu kalau udah biasa. Asik gitu ya? Iya, asik kotor-kotor gitu. Oke, sarung tangan. Terus buat nyiramnya, media tanamnya juga, tanahnya gitu. Terus habis itu potnya atau pakai yang tadi aqua plastik itu yang bisa dipakai, sama kayak ya sekop kecil. Terus garpu kecil gitulah, iya, buat membantu mempermudah penyemaian gitu. Penyemaian. Oke, jadi tadi ada botol aqua, boleh semuanya dimulai, nggak perlu modal banyak berarti ya Ibu Shirley ya, cukup yang di sekitar kita aja, apalagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang hobi di dapur, ternyata dapur juga punya banyak peralatannya. Jadi apa aja tadi, ada botol aqua yang bisa dipakai buat pot ya, kecil, terus garpu kecil. Iya. Tanahnya sendiri nggak harus ngambil dari manakah atau terserah kah? Mungkin tanahnya dari mana aja? Tanahnya banyak aja sih yang jual itu. Oh, yang penting ya paling tanah, terus paling sekam gitu, sama pupuk itu aja sih. Iya, gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja. Jadi memulai dari hal kecil gitu ya. Jadi for new beginners. Jangan takut memulai. Dan mulailah dengan langkah-langkah kecil. Oke. Next question, kita masih ada lagi nih. Wah, udah rame aja nih. Let's go. Ini yang tadi. What should we prepare as new beginners? Apa aja tadi, boleh dijelaskan lagi? Kita ulang lagi. As new beginner, jadi apa aja tadi, di list aja lah. Iya. Ya itu tadi kayak media. Yang pasti sih kalau pertama kali yang harus kita siapin itu, kita harus milih mau tanaman apa yang mau kita tanam. Misalnya kayak mau buah atau sayur atau tanaman hias, karena kan masing-masing punya perawatan berbeda gitu. Terus kita juga harus memutuskan mau menanamnya pakai tanah atau pakai hidroponik, kan ada tuh yang pakai air. Oh iya, betul. Ya itu sih. Terus habis itu cari lokasinya. Lokasinya di rumah ya nggak sama kayak tadi, nggak perlu estetik, yang penting itu kena matahari sama dekat sumber air lah gitu, biar gampang nyiramnya kan. Betul. Jadi lokasi diperhatikan juga. Boleh ambil bahannya dari mana aja, harus paham dulu pengennya apa gitu ya. Iya, betul sekali. Misalnya coba kita kasih contoh, misalnya cabai nih, kan cabai ini salah satu bumbu favorit di dapur banyak orang, ya kan? Iya. Gimana itu preparation-nya untuk cabai itu, pertamanya diapain? Nggak ada sih, jadi kayak kan kita punya aqua gitu ya tadi ya, terus dikasih tanah, terus habis itu ya udah kita lagi mau nyambel gitu kan, diambil aja sedikit, ambil satu, terus ditaburin aja langsung. Oh, yang biji-bijinya yang kecil-kecil. Iya, biji-bijinya, ya langsung ditabur aja gitu. Oh, langsung ditabur aja. Jadi ternyata nggak ribet kayak yang ada di pikiran saya sih. Iya, nggak ada. Enggak ya. Oh, terus disiramnya seberapa hari sekali? Ya sehari sekali, 2 kali, tergantung ini sih media tanamnya, yang penting jangan sampai kering gitu. Oke, jadi mungkin ya super parents yang penasaran, pengen coba, boleh dicoba sama kayak Ibu Shirley awal-awal mencoba gardening pakai cabai. Karena itu salah satu khas Indonesia banget. Orang Indonesia nggak pakai cabai bukan orang Indonesia katanya. Betul. Terus
masih ada satu questions lagi nih. Nah, untuk Boleh. para new atau bahkan yang professional gardeners yang mungkin mau mulai terjun atau mungkin sudah lama terjun di dunia gardening, apa nih yang kita harus antisipasi dalam bercocok tanam, gardening kayak gini nih, apa aja yang harus kita ramal? Antisipasi lah, kira-kira apa yang diantisipasi? Yang pasti sih cuaca, Miss. Apalagi kalau kayak di Banjarmasin kan, kalau panas tuh panas banget gitu. Terus kalau hujan kan hujan terus tuh. Iya. Nah itu sih yang harus kita antisipasi. Biasanya kalau saya kasih paranet lah di atas tamannya gitu loh. Jadi tanamannya nggak kepanasan dan nggak kehujanan. Terlalu berlebihan gitu. Terlalu berlebihan, nggak over. Betul. Karena berlebihan itu bukan sesuatu yang baik ya. Oke. Benar sekali. Terus kalau untuk tadi ada Ibu Shirley menekankan lokasi. Nah, maksudnya lokasi ini gimana nih maksudnya? Lokasi itu yang penting sih itu, Miss, kena matahari pagi gitu loh. Jadi karena kan tanaman kalau misal kena matahari itu lebih sehat juga. Karena kan ujung-ujungnya kan nanti kita mau konsumsi kan yang apa yang kita tanam. Kalau yang nanam sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Oh ya, jadi matahari pagi. Kalau matahari siang sendiri? Matahari siang sih biasanya bikin layu tanaman, makanya biasanya saya kasih paranet sih di atasnya itu. Oh, jadi paranet semacam kayak greenhouse gitu ya? Iya, greenhouse. Buat memfilter cahaya yang turun ke tanamannya gitu. Oh, filter cahaya. Jadi nggak terlalu over kayak Ibu Shirley tadi bilang ya? Iya, kita aja takut ini kena matahari berlebihan. Iya betul, sunscreen. Oke, jadi pertama cuaca, lokasi. Mungkin ada apa lagi yang perlu diantisipasi? Terus ini sih hama tanaman juga itu penting buat diantisipasi. Gimana Ibu Shirley mengantisipasi hama-hama yang biasanya ini udah 2 tahun ini pasti mungkin udah pengalaman nih sama hama-hama. Biasanya Ibu Shirley ngapain kalau ada hama? Saya beli obatnya sih, beli obatnya buat hama lah gitu. Terus ya itu pakai greenhouse itu juga membantu mengurangi hamanya itu. Oh, pakai greenhouse ya? Iya, pakai greenhouse. Biasanya hama-hama yang sering ditemui yang merusak tanaman itu apa Ibu Shirley? Belalang. Kalau yang sekarang tuh belalang makanin daun-daun itu kan, Miss. Terus sama putih juga ada itu. Nanti kalau nggak dibasmi gitu, dihilangkan tuh nanti mati tanamannya. Oh, ada juga yang ulat kaki 1000 itu ada. Itu hama juga kalau nggak salah ya? Iya, itu juga sih. Tapi sampai saat ini sih enggak sih. Sekarang karena kan saya kan pindah lokasi. Jadi sekarang hamanya itu ini burung sama belalang. Oh, burung sama belalang. Kalau burung sendiri merusaknya itu gimana? Burung itu kan mereka nggak mungkin kayak makan daun kan? Iya, dia ini cari benih-benih yang kita tanam gitu loh. Jadi besoknya hilang gitu. Iya. Kalau belum burung tumbuh udah hilang, Miss. Oh, hilang. Wah, jadi makanan burung jadinya. Jadi kalau untuk mengusir burung itu ya cuman gimana Ibu Shirley mengantisipasi hama burung kayak gitu? Sejauh ini sih masih ya itu harus buat greenhouse. Cuman kan saya baru pindah jadi greenhouse-nya belum saya pasang gitu loh. Ya jadi untuk sementara ya saya pasrahkan aja sih, Miss. Paling yang benih-benihnya saya taruh di lokasi yang lebih nggak terlalu agak di dalam lah gitu loh. Biar nggak kena burung. Biar nggak diincar burungnya. Oke, jadi ada 3 tadi mainnya. Tadi ada lokasi, cuaca, dan eksternal faktor kayak hama-hama kayak gitu ya. Iya. Jadi itu yang harus diantisipasi. Mungkin ada tambahan lagi atau 3 itu yang paling vital? Antisipasi kok dari diri sendiri sih malesnya itu, Miss. Motivasi. Kadang-kadang motivasinya tuh kadang-kadang kan bisa malas banget ke merawat tanaman gitu loh. Nah itu sih. Gitu ya. Iya. Nah itu jadi sedikit sharing dari Ibu Shirley tentang gardening yang sudah beliau jalani dari Juli 2019 ya. Betul. Kalau untuk Super Parents yang ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi tentang gardening, jangan ragu, langsung aja chat ya. Kalau misalnya siapa tahu nih Super Parents kan apalagi di zaman pandemi ini hobi bertanam itu kayaknya growing banget. Nah, saya kalau lewat kilometer 6 itu pasar tanamannya rame banget. Nah,
Betul banget Kan, itu. betul, karena orang-orang sumpek di rumah, pengen lihat yang hijau-hijau, itu kan berdasarkan penelitian lihat yang hijau-hijau itu kan segar. Nah, jadi salah satu hobi. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, berbagi ilmu juga nggak apa-apa, mau kasih tips untuk Ibu Shirley, Ibu Shirley ngasih tips untuk yang lain juga oke banget ya. Oke, Ibu Shirley, terima kasih atas sharing-sharingnya. Untuk itu kita jeda dulu nih sebentar ya Ibu Shirley ya. Oke, Karena Miss. kita akan ngasih 2 merchandise for 2 lucky EF Super Parents. So, are you ready? Okay, so here we are on our bonus wheels for you Ibu Bapak yang melakukan pembayaran dan ingin membayar untuk les anak-anaknya di Mei 2021. Kita punya staff keren untuk dikasih giveaway ya. Oke. Untuk itu saya kasih bonus wheel kepada operator bonus wheel kita Miss Risma, boleh? Nah, kita ada berapa partisipan nih? Wah, banyak banget. Alright, so Miss Risma ready? Ready, okay, I'll take it. Oke, Miss Risma, please roll. Jadi untuk yang pertama kali ini, putaran pertama ini akan mendapatkan merchandise EF High Flyers mug. Nah, siapa ya yang bakal dapat EF High Flyers mug? High Flyers sendiri ini adalah salah satu produk di EF yang anak-anak suka banget. Karena ada animasi dan kartun-kartunnya. Siapa ini pemenangnya? Ibu Sri Yuliati, congratulations Ibu Sri. Mana nih Ibu Srinya? Congratulations Ibu, bakal mendapatkan apa? EF High Flyers mug buat anaknya ya, buat minum biar rajin minum kayak tanaman. Oke. Jadi congrats to Ibu Sri. Next satu lagi, saya bakal putar satu lagi untuk pemenang backpack Small Stars 3. Wah, Small Stars 3 Backpack Vic. Wah, ini best seller banget. Ini anak-anak pasti ngiri. Mas Rifai. Oh, ini Bapak, Ibu? Bapak Mas Rifai ya? Oke, mungkin Bapak. Iya, Bapak, Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Mas Terima Rifai. kasih Karena juga. anak namanya unik banget. Ya, jadi Bapak Mas Rifai. Congratulations Bapak memenangkan Small Thank Stars you. Backpack. Thank You you are very very much. welcome ya. Oke, jadi itu congratulations to Ibu Sri dan Bapak Mas Rifai telah memenangkan 2 cool merchandise kita dari EF. Jangan takut buat yang lain, kita masih ada satu kali lagi bonus wheel. Siapa tahu beruntung. Jadi stay tune ya. Oke, nah karena kita sudah di bonus wheel, ayo kita balik lagi ke topik kita hari ini. Now, EF Super Parents. Wait, here we go. Nah, EF Super Parents, kembali lagi nih sama Ibu Shirley. Seperti yang kita tahu dari segmen awal tadi, Ibu Shirley ini suka banget menanam dan bertaman. Ya, dia punya hobi, itu hobinya dari Juli 2019. Dan ini adalah salah satu dream of everyone, ya, punya hobi yang bisa berkembang jadi bisnis. Jadi seperti tidak bekerja, karena melakukan sesuatu yang disukai, ya. Jadi Ibu Shirley ini memiliki hobi yang dikembangkan beliau menjadi bisnis. Great, how great, kan? So, kita lihat pertama kita ada, ini adalah salah satu Instagram account-nya Ibu Shirley. Mungkin Ibu Shirley bisa kasih tahu apa nama account-nya Ibu Shirley? Tamankecil.Shirley. Taman Betul. kecil.Shirley. With double L ya Ibu ya? Iya. Oke, yuk kita lihat yuk galerinya. Siapa tahu mau kepo boleh. Tapi tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, anyway, waduh, ini adalah salah satu yang kita bisa lihat di Instagram Ibu Shirley, tamankecil.Shirley ya. Oke, kita mau nanya-nanya nih soal tamankecil.Shirley dulu.
Wah, kita lihat ada, mungkin saya kasih arrow dulu ya, biar Bapak Ibu juga bisa lihat kita ngomongin yang mana nih. Nah, ini ada yang collage of 9 pictures ini. Wah, sebentar, gimana? Iya. Nah, boleh diceritain Ibu Shirley ini ada tanaman apa aja nih? Itu ada rosella, Oh, ini rosella. betul. Terus ada terong Terong bulat ini ya? Iya, yang itu, Miss. Oh, so cute. Nah, ada juga kembang kalau kata orang Bali. Iya. Bunga apa ini? Bunga matahari. Hah, bunga matahari? Iya. Mini, so cute. Oh. Jadi ada bunga, ada buah-buahan. Terong ada sayur-sayuran. Betul. Dan ada juga buah sayur. Buah-buahan kalau ada buah, ini yang ada buah ada apa aja nih, Bu Syirah? Ada jambu kristal itu, Miss. Oh, yang ini? Iya. Oh, ada jambu kristal. Wah, 3. Ya, jadi ada bunga rosella. Rosella ini kenapa Ibu bertanam bunga rosella ini? Apa aja manfaatnya? Yang pasti saya suka tuh teh rosella ya. Nggak tahu ya, mungkin Miss-nya pernah nyoba nggak teh rosella? Yang merah itu ya, tehnya ya? Yang merah-merah itu loh. Yeah. Katanya kan buat menjaga berat badan juga. Maklum ibu-ibu. Diet ibu ya. Oke. Oh, jadi menjaga berat badan. Ya. Terus susah juga nyarinya kan. Jadi ya udahlah, waktu itu nyoba-nyoba bertanam gitulah. Jadi bisa dipanen sendiri langsung dikonsumsi gitu. Oh, enggak perlu dicuci, enggak? Langsung seduh aja? Enggak dicuci juga, Miss. Dikeringin lah gitu. Disimpan di toples. Oh, disimpan di toples. Oh, berarti enggak rosella jangan dikonsumsi secara langsung ya, harus dikeringin dulu. Wah. Iya. Kalau terong sendiri, wah terongnya bulat, unik banget nih. Biasanya dipakai buat apa terongnya ini? Buat nyambel, Miss, buat lalapan. Oh, buat lalapan. Nikmat, ditambah dengan cabai. Aduh, lapar. Oke. Ada terong, terus ada ini nih yang paling unik, bunga matahari. Biasanya bulat mini ya? Iya, dia macam-macam, Miss. Susah nggak menumbuhkan sunflower ini? Waktu yang di foto itu saya udah gagal 2 kali kayaknya, Miss. Udah gagal 2 kali. Yang di foto ini berarti udah berhasil? Udah berhasil. Wow, congratulations. Jadi sunflower sendiri ini butuh berapa lama dari tunas sampai tumbuh kayak gini cantik banget? Berapa ya? 2 mingguan kayaknya, Miss. Oh, 2 minggu. Dari tunas sampai jadi kembang 2 minggu? Iya, mungkin 2 mingguan lah. Oh. Dia macam-macam sih, tergantung, Miss. Kadang-kadang benihnya itu ada yang cepet, ada yang lambat gitu. Mungkin tergantung kualitasnya ya. Tapi kan kita juga nggak bisa nentuin kan, Miss. Benihnya sendiri dapat dari benihnya bunga matahari? Itu saya beli sih. Beli online lah gitu. Oh, beli online. Okay. Gak apa-apa kalau benih, still okay ya kalau beli online. Nah, kalau yang ini, wah ini Ibu Shirley-nya dengan salah satu hasil panennya. Apa nih Ibu Shirley? Itu bayam hijau, Miss. Bayam hijau. Wah, kenapa pikiran manen bayam? Kok bayam gitu loh? Karena bayam itu paling gampang dan paling cepat tumbuh. Kira-kira. Terus anak-anak juga suka kan bayam gitu dibandingkan sayur-sayur yang lain gitu. Oh, suka bayam. Anak-anak biasanya memang makannya bayam. Berapa hari kalau tumbuh dari yang tunas sampai bisa dipanen seperti di gambar ini? Cepet sih kalau bayam, Miss. Oh, cepet ya? Oh iya, lumayan cepet lah. Lebih lama mana ya, sunflower apa bayam? Lebih lama sunflower sih. Kalau bayam cepet. Jadi bagi yang suka parents yang vegetable-nya juga suka bayam, bisa nih. Ternyata bisa juga dipanen di kebun sendiri. Betul. Oke, kita punya Ibu Shirley dengan hasil panennya. Nah, ini dia. Salah satu IR students. Ini siapa nih yang dipoto nih? Itu Gwen, Miss. Ini Gwen. Aduh, ngapain nih Gwen? Gwen menanam apa? Gwennya lagi mau menanam bayam Brasil itu. Oh, bayam Brasil. Oh, bedanya sama bayam Indonesia? Apa bedanya, Ibu Shirley?
Kalau bayam Brasil tuh lebih crunchy buat salad gitu loh, Miss. Oh, Iya, salad kayak Caesar salad gitu-gitu ya. betul. Terus apa ya buat hiasan juga bagus lah. Soalnya kan hijau banget gitu loh. Jadi Oh, jauh banget. iya dan gampang banget, Miss. Bisa dipotong batangnya, ditancepin langsung hidup gitu, Miss. Oh, dapat bayam Brasil sendiri ini dari mana Ibu Shirley? Pertama saya beli juga, terus habis itu Oh, dari benih. dikembangkan sendirilah, iya. Oh, beli sekali, Beli berkembangnya sekali, berkali-kali. betul. Nah, bahkan Gwen sendiri ikut bantu ya. Iya, Nah, benar, bisa Miss. jadi ngikutin mamahnya nih. Belajar kotor, Miss. Nggak apa-apa. Anak-anak kan sekarang susah kayak kalau disuruh kotor-kotor Iya, gitu. betul. Jadi salah satunya ya itu diajak bertanam. Karena kotor-kotor sendiri selama dibersihkan dengan baik juga bisa jadi salah satu media belajar juga ya. Oke, Iya, nah ini betul. juga ada lagi nih. Nah ini dia highlight. Cabe. Nah ini cabe rawit ya. Nah kalau yang ini sendiri apa ini? Iya. Yang hitam-hitam ini? Bentar, Miss. Itu apa ya namanya ya? Anggur. Saya lupa namanya apa, Miss. Anggur, sejenis anggur buah berarti ya? Iya, buah. Oh, gede banget. Sampai Iya. 1 ton gitu ya? Kayak bakso. Iya, betul. Saya lupa namanya anggur apa? Anggur Brasil juga atau apa gitu, Miss. Anggur Brasil. Lupa saya. Oh, jadi ini kayak hitam, gede gitu ya? Iya, pohonnya agak besar sih. Oh, pohon. Oh, ini pohon, bukan tanaman. Betul. Oh, pohon. Oke, terus apa lagi ya? Ini ada lidah buaya. Ini apa ini? Cute sekali. Aduh, apa ya? Nggak kelihatan, Miss. Nggak kelihatan, Miss? Iya. Soalnya di handphone nih. Iya, ini yang sebelah kiri bawah. Kiri bawah, kanan bawah. Apa ya itu ya? Kayak sejenis mirip kayak terong juga. Iya, kayaknya anaknya terong itu, Miss. Oh, anaknya terong. Ada Iya. juga ini jeruk. Ya, ini jeruk. Itu tadi tuh, Miss, yang anggur tadi, anggur Brasil ya. Itu waktu belum panen tuh, Miss. Oh, ini belum panen. Oke, kayak jeruk renteng itu. Wow, banyak banget ya, saya sampai seger juga lihat yang hijau-hijau ya. Iya, betul. Nah, yang kalau kita lihat nih, last photo. Ini lagi ngapain nih Bu Shirley sama ini siapa? Quincy, Bu Shirley sama Quincy. Lagi ngapain nih proses di balik foto nih? Itu waktu lagi bantu membibitkan tanaman, Miss. Oh, membibitkan tanaman. Iya. Oh, jadi anak-anak ibu juga aktif ya, bantuin bercocok tanam. Iya, betul. Jadi quality time juga. Oke. Nah, jadi buat IF Super Parents yang pengen kepo-kepo, boleh ke tamankecil.shirley. Tapi jangan kepo sekarang, nanti kita selesaikan dulu. Karena kita masih ada satu lagi ya. Jadi Super Parents jangan lupa untuk follow Ibu Shirley's account @tamankecil.shirley with double L ya. Oke, ngobrolin soal gardening kayaknya nggak bakal lepas sama salah satu media yang bikin cute gitu ya. Nih, kita coba lihat. Ini salah satu bisnis Ibu Shirley juga ya, Super Parents. Yaitu, apa itu Ibu Shirley? Boleh diinfokan? Lily Pottery. Pot gerabah, Miss. Nah, betul. Pottery.bjm kalau pengen kepo Instagram account-nya ya. Nah, kita lihat. Wow, pot gerabah. Nah, pot gerabah ya. Jadi ini adalah salah satu cabang. Cabang karena bertanam. Jadi ikut hobi begini juga. Boleh diceritain ini awalnya gimana bisa lilypottery.bjm ini kok tiba-tiba mikir pengen jualan pot? Iya, soalnya kalau di Banjarmasin, mungkin kalau misalnya di luar di Pulau Jawa kan gampang cari pot gerabah gitu kan, Miss. Soalnya pot gerabah juga sebenarnya kan lebih sehat untuk tanaman lah dibanding kayak pot plastik gitu. Nah, karena saya banyak koleksi tanaman juga kan saya sebelumnya sayuran, terus saya kan koleksi kaktus dan sukulen juga. Nah, itu kan lebih estetik lah, betul. Pakai pot gerabah, ya udah terus kan
bawanya dari mana ya? Ngambilnya kan dari Jawa, Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya cuma 1-2 kan ya maklum lah Miss, ongkos kirim dari Jawa Banjarmasin kan mahal. Jadi kan saya betul. sekalian beli banyak gitu loh biar bisa lebih murah gitu sih. Jadi Nah, buat itu lucu-lucu ini sendiri di rumah buat gitu. mm-mm. Jadi ini salah satunya ya. Ini macam-macam banget, ada bentuknya, Iya. ada yang jerapah gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya ini dia yang menarik perhatian. Ada lukisan-lukisan ini gimana ceritanya nih? Apa lukis sendiri atau apa? Atau memang dari sananya? Kalau yang lukisan itu sih request Miss. Jadi Request. saya kan juga hobi menggambar lah walaupun belum sampai expert banget gitu loh. Nah, terus awal mula itu saudara mau ngasih kado buat saudaranya juga gitu, sepupunya. Terus minta dilukiskan gitu, Miss. Jadi udah sekalian aja. Oh, bisa jadi ide hadiah juga ya? Iya, betul. Ini lucu-lucu banget. Challenge-nya sendiri, ini kan kata Ibu Shirley kan ngirimnya dari Jawa ya. Challenge-nya sendiri apa yang Ibu rasakan mengirim dari luar pulau ke Banjarmasin ini sama pot-pot ini apa challenge-nya? Challenge-nya ya ini sih pecah gitu. Jadi misalnya saya ngirim berapa gitu banyak yang pecah juga. Karena kan gerabah kan tanah liat ya Miss ya. Jadi iya, rapuh gitu loh. Nah, gitu. Biasanya kalau yang pecah-pecah itu di apa ini misalnya? Yang pecah-pecah ya kalau misalnya yang udah nggak bisa dibetulin ya terpaksa kan dibuang. Nah, tapi kalau misalnya bisa diperbaikin sih biasanya saya perbaikin atau dibuat hiasan lah gitu. Jadi gitu. Bisa sesuai ide yang ada. Iya. Ya, oke. Jadi itu lily pottery. Jadi selain punya tanamannya, siapa tahu pengen akhirnya kalau misalnya tanamannya berhasil, baru bisa mikirin estetiknya gitu ya. Betul. Yang penting tanamannya dulu. Yang penting tanamannya dulu, yang paling penting. Betul. Nah, jadi itu yang super parents. Kalau misalnya mau kepoin, siapa tahu ini lucu banget soalnya ada yang jerapah ya. Ada apa aja yang unik-unik nih Bu Shirley yang bisa parents expect di pottery Ibu nih? Ada bentuk apa aja? Ada yang jerapah, ada apa lagi? Ada bentuk rumah, terus yang klasik sih. Kayak pot klasik gitu, Miss. Nanti langsung diliatin aja, Miss. Langsung dikepoin di IG-nya aja. That's right, ya, super parents. Sneak peek aja ya. Jadi kalau kepo boleh diliatin ada pot-pot apa aja. Siapa tahu pengen sudah sukses tanamannya, pengen estetikanya baru ya. Betul, Miss. Ya, terima kasih Ibu Shirley ya. Iya. Oke, nah habis ini kita bakal buka section question and answer buat Ibu Shirley. Siapa tahu yang super parents mau nanya-nanya soal tanaman atau segala hal yang berhubungan dengan taman atau apa ya. Tapi sebelum itu Ibu Shirley coba dibantu ya, mendoakan siapa yang akan mendapatkan EF merchandise. Okay, here we are now on our second bonus wheel for you, Bapak Ibu yang melakukan pembayaran atau ingin membayar les anak-anak parents di Mei 2021. Kita punya full staff lagi untuk diberikan. Let's roll, Miss Risma, operator bonus wheel kita hari ini. Nah, ini dia. The first one, ini EF High Flyers mug. Ya, it goes to Ibu Sheila. Congratulations Ibu Sheila untuk memenangkan High Flyers mug. Oke. Dan finally, we have a cool backpack. Nah, backpack yang ada di gambar tadi, for your kids, traveler's name, your own. Jadi bisa di-customize sendiri backpacknya dengan nama anak Bapak atau Ibu. Dan itu dimenangkan oleh siapa yang beruntung mendapatkan backpack? Siapa tuh? Waduh, lama juga nih. Oh, Shine.
Shine. I know Shine. Yeah, congratulations Shine. Jadi pemenang EF High Flyers Mark ke Ibu Sheila dan Shine is winning the Travelers Name Your Own Backpack. Congratulations Ibu Sheila and Shine. Don't forget to claim your prize, okay? Okay. So I think that is the bonus wheel for today. Now this is the most interesting part. Kita bakal buka, Nah, kita bakal buka section questions and answer. Ya, boleh siapa ya super parents yang pengen nanya soal gardening, planting, silahkan. Oke, Ibu Shirley siap? Nah, banyak banget peminatnya ini Ibu Shirley. Waduh. Oke, kita bacakan ya. Alright, kita lihat dari Hanso Team katanya, halo Miss and Shirley, mau tanya untuk mengatasi kutu putih tapi dengan bahan alami. Wah, pakai apa ya katanya? Ya, halo. Jadi kalau saya ngebasmi hama putih itu pakai ini aja sih, pakai sabun, bikin air sabun cuci. Air sabun, iya. Jadi air sabunnya disemprotin di daun-daunnya yang gitu ya. Iya. Oh, nggak apa-apa, Nanti tapi per daunnya lah. nggak apa-apa. Oh. Iya. Oh, kirain Nanti kalau udah sampai hamanya aja sih, hamanya mati ya udah, nanti kan siram lagi pakai air biasa. Oh, nggak usah maksudnya biarin aja nggak? Dibiarin aja. Jadi kan biasanya kan hama putih kan nempel-nempel di tanamannya itu kan, di daun-daunnya itu loh. Nah, kalau saya tuh kalau rajin tuh kan dulu tanamannya kan masih sedikit. Jadi pas rajin tuh pakai si air sabun terus disikat-sikat pakai sikat gigi gitu loh. Duh, Tapi itu kan rajin banget ya. Itu kerajinan. Motivasi. Jadi itu aja ditaruh di botol semprotan spray itu, terus disemprotin aja ke hama putihnya, nanti dia mati gitu. Nanti dia hilang kan karena semprotannya. Udah terus nanti dibilas lagi aja, disiram pakai air biasa, air siraman tanaman gitu. Tapi ada lagi. Nah, itu biasanya kadang-kadang ada semut juga. Semut ya, emang semut. Semut itu biasanya tuh mengundang si hama putihnya itu. Oh, jadi harus gitu. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kan kalau beli tanah biasanya kan beli tanah kan yang biasa-biasa tuh, yang di PAL 7 ya biasanya ya. Nah, itu gampang banget lah, ada semutnya, hamanya gitu loh. Nah, saya sih belinya ya agak mahalan sedikit sih di S Hardware, jadi promo juga nih. Endorse. Nah, itu lebih nggak gampang kena hama sih, pakai ganti tanahnya lah. Gitu. Oh iya. Oh, jadi boleh pakai air sabun gitu ya? Iya, air sabun sih. Karena semut itu biasanya pakai sabun. Iya sih, semut bahkan pohon mangga ya sampai mati kalau sama semut. Iya. Oke. Terima kasih Mama Hanso untuk pertanyaannya, bisa jadi ilmu juga buat yang lain. Jadi kalau ada kutu putih dengan campuran air sabun semprot-semprot ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Aviana Asmami. Katanya nanya, Bu Shirley, which one is easier? Yang mana lebih gampang untuk dirawat? Hidroponics, media atau tanah? Katanya, yang mana lebih gampang untuk dirawat? Kalau saya pribadi melihatnya itu tergantung selera juga sih. Mungkin kalau hidroponik kan sebenarnya gampang juga ya, cuma dialirin air, terus kasih nutrisi AB itu ya. Ya, nutrisi ya betul. Ya, jadi kalau menurut saya sih memutuskannya itu bukan susah atau gampangnya gitu loh. Lebih suka yang mana aja gitu. Soalnya kalau misalnya kita memilih media yang suka, pasti kan ngerjainnya penuh dengan happy lah gitu loh. Jadi kayak nggak ada beban gitu loh. Iya betul. Kalau untuk pro-nya misalnya hidroponics ini kelebihannya apa? Nah, biar yang lain tahu perbedaannya. Hidroponics ini kelebihannya nggak kotor. Kalau hidroponik mungkin ya lebih lebih nggak ribet sebenarnya ya mungkin ya. Tapi ya ribet juga sih, soalnya kan bikin awal-awalnya mungkin
perlu modal yang lebih besar sih Beli daripada pipanya. yang soil. Iya, kan bikin pipanya aja kan perlu modal juga. Iya betul. Gitu. Jadi nggak ada yang lebih susah atau lebih mudah, cuman preference aja mau yang mana. Iya, gitu ya. betul. Jadi itu. Alfian. Kebetulan I saya hope prefernya that, pakai answer soil gitu. semoga membantu. Kebetulan untuk Ibu Sherly sendiri soil. Kalau Ibu Iya. Alfiana atau yang super parents lebih nyaman dengan hidroponik, silakan gitu ya. Yang penting rajin nutrisinya dikasih kayak gitu. Betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya juga ada dari Ibu Syarifah. Katanya mau tanya Miss Miss Sherly, berapa perbandingan untuk media tanam baik tanah maupun humusnya? Perbandingan rasionya berapa? Rasionya sih biasanya 1:1 sih. Untuk biasanya kan untuk yang awal itu kalau saya awal itu tanah, terus kompos ya kayak pupuk gitu sama sekam. Itu 1:1. Tapi kalau nanti udah berjalan, kan biasanya tanah kan nutrisinya mulai berkurang. Nah, itu biasanya kasih humus. Kayak beli lah ada humusnya. Nah, humusnya itu biasanya saya taburin di atasnya aja sih. Karena kan lama-lama kan tanahnya turun tuh, kena siram gitu. Nah, terus buat ngisinya pakai humus lagi biar bernutrisi gitu. Tapi tanahnya juga ditambahin lagi atau cuma humus aja? Biasanya sih humus aja. Tapi kalau sudah terlalu turun ya tanahnya, nanti kan tanamannya mati juga. Nah, biasanya saya campur lagi tanah lagi gitu. Tambah lagi. Jadi kalau misalnya 1:1 ya, humus, sekam sama tanahnya. Jadi itu perbandingan untuk media tanam, soil ya untuk yang tanah ya. Iya. Oke, terus ada lagi ini dari Bapak yang memenangkan tadi apa ya? Small Stars backpack. Bapak Mas Rifai mau tanya, Bu, katanya bagaimana memotivasi diri. Nah, dari rasa malas karena terkadang katanya kalau sudah memulai apalagi jika benih gagal semangat jadi down. Nah, itu dia yang paling penting. Gimana tuh? Pertamanya Ibu Sherly gimana menghadapi kayak pasti kan ada gagal, ada berapa itu gimana tuh menyemangati diri sendiri? Kalau saya pribadi ya, motivasinya itu ini sih nge-follow media sosial para pencinta tanaman juga. Para pencinta tanaman. Kan mereka suka pamer-pamer tuh di Instagramnya kan. Iya. Nah, apalagi baru panen ini, jadi wah kayak itu salah satu motivasi juga. Pokoknya aku bisa kayak gitu ya. Betul. Bersaing. Mungkin Bapak Mas Rifai mau bertanya lebih lanjut lagi, mungkin untuk menyemangati diri, boleh? Ya, memang kadang-kadang kita gitu, Bu. Kalau sudah merasa, apalagi sudah rasa jenuh, nah ini terkadang malas. Apalagi adanya misalkan tanaman itu udah dimakan ulat semua. Waduh, daun sekali tuh. Berarti jangan lupa Bapak pakai tipsnya Ibu Sherly kalau ada hama boleh pakai sabun tadi ya. Iya betul. Terus mungkin ini juga menanamnya bermacam-macam tanaman lah biar nggak bosen. Macam-macam tanaman. Iya, salah satunya itu cari tanaman yang cepat tumbuh juga. Jadi kan senang lah. Kalau misalnya semuanya yang susah tumbuhnya kan kapan panennya, bosan juga nungguin. Nah itu mungkin yang selama ini terjadi seperti itu. Jadi mulai dari hal yang mudah dulu. Mungkin kayak cabai tadi ya, cabai tadi paling gampang. Betul. Bapak kalau mau coba, pasti ibunya juga happy di rumah. Tips yang sangat bagus ini Bu. Terima kasih banyak Bu Sherly. Kita coba nanti. Sip. Cuma ada beberapa tanaman sih saya. Nggak apa-apa dicoba terus. Ya, semangat. Oke. Semangat Pak. Nah ini juga ada satu lagi terakhir, pertanyaan terakhir ya Super Parents, mudahan membantu ini ilmunya dari Ria. Nah, Ibu Sherly mau tanya katanya, apakah ada pupuk tertentu untuk tanaman tertentu? Misalnya pupuk A hanya untuk tanaman ini, atau pupuknya bisa aja untuk semua tanaman? Itu apakah ada pupuk-pupuknya gitu? Setahu saya sih pupuk juga memang bermacam-macam kegunaannya. Ada yang buat kalau saya lihat ya,
kalau saya lihat di tempat orang jual tanaman itu nanti ada yang pupuk khusus bunga, ada yang pupuk buat buah gitu. Cuman kalau saya pribadi sih saya nggak pernah beli pupuk-pupukan yang ada di toko gitu. Saya pakai yang ada di dapur juga. Nah, apa itu, boleh kasih tipsnya? Saya pupuk saya dari cangkang telur. Cangkang telur. Jadi Iya. apa itu cangkang telurnya? Ya biasa kan pasti kan kita kalau di rumah kan paling sering konsumsi telur. Nah itu telurnya cangkangnya itu dicuci terus dijemur terus nanti ditumbuk gitu. Ditumbuk. Terus ditaburin aja di atasnya tanahnya. Iya. Dibumbuin. Betul, kayak dibumbuin gitu. Terus pakai sisa kopi sama teh juga. Sisa kopi sama teh juga bisa. Bisa buat juga. bapak-bapak yang hobi ngopi pagi hari jangan dibuang ya kopinya. Betul. Iya, tehnya juga jangan. Terus cucian beras juga disiramin aja ke tanamannya gitu. Ternyata tidak perlu susah-susah jauh-jauh cari pupuk gitu ya. Bahkan yang di dapur sisa-sisa itu juga salah satu let's go green yang benar-benar green, tidak ada waste. Iya. Oke. Nah, that marks itu tadi adalah pertanyaan dari IF Super Parents. Terima kasih Ibu Shirley sudah menjawab pertanyaannya yang diberikan oleh IF Super Parents. Untuk IF Super Parents, semoga jawabannya Ibu Shirley membantu ya untuk memotivasi lagi biar bertanamnya lebih semangat lagi. Oke. Nah, sekarang karena sudah section question and answer-nya kita tutup, berarti kita sudah berada di penghujung acara. Here we are at the last slide of our EF Talk with our EF Super Parents, Ibu Shirley. Thank you, Ibu Shirley, yang sudah menemani kita hari ini. Terima kasih. Mungkin Ibu Shirley mau kasih pesan atau apa gitu buat yang lain, biar lebih semangat lagi nantinya. Motivasinya apa, biar semakin sip. Pesan saya buat IF Parents, mari memulai bertanam supaya kita lebih produktif buat kitanya, keluarga, dan lingkungan juga. Kayak pakai botol-botol plastik daripada dibuang jadi mencemari laut, mending kita pakai jadi pot kayak gitu ya. Hasilnya pun kita yang menikmati. Dan juga lebih hemat, nggak perlu ke pasar. Betul. Nanti ketagihan kalau udah bertanam sayur. Betul. Mending tanam sendiri gitu ya. Iya, jadi itu salah satunya. Jadi banyak sekali manfaat untuk bertanam ini juga untuk diri sendiri, juga untuk lingkungan dan juga untuk keluarga ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Shirley atas ilmu yang sangat useful yang telah dibagikan hari ini kepada IF Super Parents. Dan terima kasih juga buat IF Super Parents semuanya yang sudah join our monthly program today ya. Nah, sebelum kita go, kita bakal foto-foto dulu nih IF Super Parents. Boleh dibuka ya kameranya. Ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut, anak-anaknya boleh ikut. Aduh, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Yeay. Nanti bakal kita update kita tunggu update-nya di IF Banjarmasin Instagram. Jadi jangan lupa dikepoin. Kita bakal kasih link 2 account Ibu Shirley dan juga IF Banjarmasin. Jangan lupa di-follow ya dan klik notification. Siapa tahu ada IF Talk lagi. Oke? Alright, ayo kita take photo. Kita bakal take 2 photos. I will count and Miss Risma will take the picture. Okay, everyone? I'll count in 1, 2, 3. Go. One more. Change the pose. 1, 2, 3. Yay! Congratulations. What congratulations? I get reminded of achievement ceremony. Okay. Thank you so much everyone. Terima kasih banyak Ibu Shirley dan juga IF Super Parents semua. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini ya.
Jangan lupa Amin. planting and gardening sangat berguna untuk diri sendiri dan lingkungan. Terima kasih Ibu Shirley. Kita bakal tunggu update-update di Instagramnya. Oke, Miss. Siapa tahu ada panen-panen yang unik-unik. Ditunggu, Miss. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih ya teman-teman. Thank you ya, Ya, Penjer Mas. saya Tadi. Thank bakal you. tunggu. Shirley Sampai jarabahnya. ketemu di IF Talk lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. You are very welcome. Bye, everyone.